Nah, kata Ali bin Abi Thalib, la solata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak terhitung solat atau tidak dianggap solat bagi orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Ini maksudnya secara fikih orang yang solat bukan di masjid, yang dimaksud solat di rumah maksudnya ya. Secara fikih sah. Solat di rumah secara fikih sah. Tidak ada uzur, tidak sakit, tidak apa, tidak ada penghalang untuk ke masjid, cuman dia tetap sholat di rumah. Secara fikih sah. Tetapi dalam nilai-nilai ketakwaan, dalam masalah keimanan kepada Allah diterima tidaknya, maka tidak dianggap sholat bagi orang yang bertetangga di masjid illa fil masjid, kecuali di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Para jamaah, Bapak Ibu, semoga Allah meridai kita semua. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita dapatkan dan bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembicaraan kita masih tentang hadis-hadis yang ditakhrij oleh Al-Imam Al-Bukhari sampai pada hadis Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Saling silih berganti di antara kalian para malaikat di malam hari dan malaikat di siang hari. Wa yajtami'una fi salatil 'ashri wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri, dan mereka berkumpul pada salat fajar dan salat asar. Summa ya'rujul ladzina batu fikum, kemudian berangkatlah yang telah menginap di antara kalian, naik orang-orang malaikat-malaikat ialah yang telah menginap di antara kalian. Fayas'aluhum, maka bertanya kepada mereka, yakni Allah, wa wa'alamu bihim, Allah lebih mengetahui tentang mereka. Kaifa taraktum ibadi, Allah bertanya, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Fayaqulun, mereka menjawab, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka
dalam melaksanakan sholat, dan kami datangi mereka dan mereka melaksanakan sholat. Hadis ini para jamaah menjelaskan tentang malaikat yang datang silih berganti setiap hari. Yata'aqabun itu artinya datang dan pergi. yakni malaikat bil-laili yang menjaga di waktu malam, maka mereka akan pergi naik ke langit kembali kepada Allah di waktu subuh atau sholat fajar. Sedangkan malaikat yang berjaga di siang hari yang datang di waktu subuh berarti berjaganya di siang hari. Dan mereka nanti akan kembali kepada Allah di waktu asar. Berarti datang lagi malaikat di waktu asar untuk menjaga di malam hari. Begitu terus pergantiannya. Para jemaah, malaikat ini yang dimaksud adalah malaikat al-hafadhah, penjaga. Dan mereka akan menjadi saksi ketika hamba-hamba Allah sholat. Mereka nanti akan menjawab ketika ditanya oleh Allah, bagaimana kalian tinggalkan hambaku? Kami tinggalkan mereka ya Allah dalam keadaan sholat. Maknanya kita sedang sholat. Penekanannya dalam hadis ini, sholatlah di awal waktu dengan berjamaah, sehingga nanti malaikat akan menjadi saksi kepada Allah bahwa kita betul-betul sedang sholat di waktu subuh dan di waktu asar. Penyebutan waktu subuh dan asar ini merupakan waktu yang utama, terutama untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Karena dalam penjelasan hadis yang lain Nabi mengatakan, sebutlah aku di waktu subuh dan asar. Mananya ditekankan kita banyak-banyak berzikir dan berdoa kepada Allah di waktu ini. Setelah sholat asar kita berzikir, baca zikir maksurat pagi dan sore yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak Pak, mun kula sampean maca zikir Rasul itu ada dalam kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi, ada dalam kitab Al-Wabilus Shayyib karangan Imam Ibnu Qayyim, ada dalam kitab Hisnul Muslim juga Syekh Al-Qahtani, ada juga kitab Al-Lailah wal Al-Yawm wal Lailah, kitab amalan siang malam. Nah itu kalau kita baca semuanya, rasanya tak cukup betul Pak. Kun maca zikir dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, saking dari banyakna zikir-zikir Rasulullah banyak Pak. Ya paling tidaklah kita ambil beberapa zikir yang kita jadikan andalan, yang itu bisa kita baca setiap hari di waktu pagi dan di waktu sore. Misalkan ada zikir yang saya yakin semua kita sudah hafal. Rasul mengajarkan, siapa yang mengatakan membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. La yadurruhu syai'. Siapa yang membaca zikir ini, maka kata Nabi dia tidak akan diganggu oleh apapun. Lah ini kah punya pengalaman Pak. Orang yang si maca zikir nih kah punya pengalaman lagar ijaga sareng Allah. Termasuk zikir yang pendek. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hafal nih lagi. Ini Imam Al-Qurtubi, beliau bercerita, saya tidak pernah lepas dari berzikir
ini, tidak pernah lupa. Cuman sitong bek to lupa ya Pak. Asar tak maca, malam harinya disengat binatang yang menyakitkan karena lupa. Sehingga kata beliau, siapa yang membaca zikir ini, dia dijaga oleh Allah dari gangguan insanian, hayawanian, syaitonian, jinnian. Lepas orang si maca zikir nikah, maka dilindungi sareng Allah dari gangguan manusia, gangguan hewan, gangguan jin, ben setan. Baca saja, tidak butuh banyak. Kalau zikirin ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung bikalimatillah. Bi itu artinya wasilah, dengan kalimat Allah. Berlindung dengan perantara membaca kalimat-kalimat Allah. Kan beda a'udzu billahi, beda dengan a'udzu bikalimatillah. Mana bi a'udzu billah, aku berlindung, bi itu ghayah, langsung kepada Allah, aku berlindung kepada Allah. Kalau a'udzu bikalimatillah itu bukan bermakna kepada, tapi dengan. Meniartiaki kepada, aku berlindung kepada kalimat Allah. Ini salah Pak. Yang betul itu aku berlindung dengan kalimat Allah. Maksudnya kepada Allahnya kita berlindung, tapi maca kalimat-kalimat Allah yang sempurna, kalimatillah at-tammah, kalimatullah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari pun apa? Saya ciptaki makhluk Allah sejahat. Min syarri, dari kejahatan, ma khalaqah, makhluknya Allah. Syari itu bisa bermakna jahat, bisa buruk, ya apapun. Umpama orang sore misalkan andi musibah, saya tak kasokon igulun sampian tatandung misalkan, tatandung kawato tak jahat betul keng syar buruk ya, tak kasokon igulun sampian. Mun pas tatantu kasoko pas seloka, maka dengan membaca zikir dilindungi oleh Allah dari itu semua. Nah, ini pengalaman banyak, pengalaman termasuk pengalaman pribadi beda Pak, sampai lupa macaan ini lupa. Ada yang baca terus munja nakal ya, waktunya disengat oleh binatang itu Pak, waktunya disengat menurut akal. Coba nyeting gak golek, hewan ini kan nyeting gak golek nih, kata dungin malah. Cuman karena pada waktu sorenya nikah maca Pak, tidak menyengat. Ada teman yang tidur ya, tidur biasa, tidur bersama, berdampingan. Labu subuh kanca, sengat apanya mana? Kantona jika tidur wah luka, di sininya luka, banyak luka dia. Sengat ngirengi, katompe no. Sementara temannya tidak disengat, kancane kata sengat, padahal tidurnya sama. Saya tanya Aki, sampean baca zikir kemarin sore? Saya tak baca, lupa. Yang disengat itu tidak baca. Sedangkan yang satunya dia memang berusaha tidak lupa, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara ini remeh, perkara yang ringan. Makanya membaca di waktu subuh, di waktu asar, di samping memang diperintah dan dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di waktu itu juga ada waktu yang ijabah, diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadhkur rabbaka bil 'ashyi wal ibkar, kata Allah, dan berzikirlah kepada Rabbmu, sebutlah Allah di waktu sore dan di waktu pagi atau malam atau siang. Yang dimaksud adalah ba'dal asri dan ba'dal
fajri. Para jemaah, la malaikat kadintu saya jaga malaikat al-hafadhah. Beda dengan malaikat al-kiram al-katibun yang sering kita baca ayat kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat-malaikat yang mulia al-katibin, si tukang nyatet, mereka mengetahui apa yang mereka dikerjakan oleh hamba-hamba manusia. Sehingga malaikat al-hafazah inilah yang datang silih berganti, datang waktu subuh untuk menjaga di siang hari dan pergi di sore hari. Ada yang mengatakan tidak di waktu sorenya, tidak di waktu kita sholat asarnya, tetapi di waktu isyaknya. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tepat ketika kita sholat asar, ada yang mengatakan di waktu isyaknya untuk malaikat yang berjaga di siang hari. Ada yang malaikat yang menjaga di malam hari, datang di waktu asar untuk menjaga kita di malam hari, pergi kembali kepada Allah di waktu subuh. Datang lagi malaikat yang baru di waktu subuh. Nah itu yang dimaksud, kami tinggalkan mereka ya Allah, hamba-hambamu sholat. Kami dapati mereka ya Allah, hambamu pun dalam keadaan sholat. Karena kulun sampean sebisa mungkin sholat, mulai jadi disaksikan oleh malaikat sholat berjemaah. Tapi insya Allah hadir, dikasih hadir lakar cinta berjemaah gitu. Alhamdulillah. Malaikat itu malaikat al-hafadhah, berbeda dengan malaikat al-kiram, pencatat, al-katibin. Mun malaikat pencatat panika tidak meninggalkan kita, tetap bersama kita sampai kita mati, baru sudah tidak lagi ada dalam kita. Tapi malaikat kalau sudah kita mati ternyata tak pensiun, Pak. Malaikat pencatat ini tak pensiun, Pak. Pakun. Cuman tugasnya beda lagi. Kalau kita masih hidup, malaikat itu menjaga kita di kanan dan di kiri. Wa malakul yamin ala malakil ashimal. Malaikat sejageni kanan ini juga mengawasi malaikat yang menjaga, yang mencatat di bagian kiri. Maksudnya senikah malaikat senyatat sibu di bagian kanan mencatat kebaikan-kebaikan kita. Pokoknya apapun yang kita kerjakan selama itu baik dan tidak dosa, itu selalu dicatat oleh malaikat. Catat salat, berbicara yang baik. Kelugi. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara yang baik ini kayak catat bin malaikat si badan ini si kanan. Terus termasuk hati-hati yang atau disebut dengan amalul qalbi, amal hati, ikhlas, itu dicatat. Kita punya rasa ibah, punya kasih sayang, kita berbaik sangka kepada orang, ini kan dicatat Pak oleh malaikat. Terus pas manusia kalakuan juga, ternyata malaikat yang bagian kanan itu selalu mengingatkan, tunggu malaikat, jangan kamu catat, la'allahu yastaghfir, barangkali dia beristighfar. Sampailah menunggu dalam hadis beberapa masa atau disebut dengan 6 masa, Allah alam, ada yang mengatakan jam, tapi 6 saat, 6 masa, Allah yang tahu berapa jarak itu, baru malaikat mencatat yang sebelah kiri. Nah itu terus bersama dengan kita Pak, dicatat kelakuan si coba, dicatat si fulan ngalak sendal kalau dari masjid, ngalak si fulan suka misu-misu ikan cana, si fulan suka nyindir-nyindir misalkan, suka hatinya suka dengki, hasad,
Loh, hati ini Pak mun suka dengki ben hasad kepada seseorang, benar pun tetap akan dianggap salah. Benar terus dicari-cari kesalahan, padahal tidak salah. Nah, mik pola. Beda Pak, mungkin diantara kita ini. Karena memang sudah dasarnya hikat wal hasad, benci dan iri, padahal tidak ada masalah, tiba-tiba benci. Ini kadang teman kita benar pas tayang tepat Pak, apalagi salah, jadi kesempatan besar. Bukan dosa saja, tidak disukai dia tindakannya, ini kan beni tusa, beni lopot, itu sudah dianggap besar, mulakar hati benci. Tapi malaikat, meskipun kita tidak menampakkan apa yang ada dalam hati kita, malaikat mencatat. Area tengki orang. Terus sobung insyaallah kan tengki lagi. Sobung saya tengki naudzubillah. Kita minta kepada Allah dengan doa yang diajarkan, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ini Kak, cirisan Allah dalam Quran. Ya Allah, jangan jadikan dalam hati kami ghil kepada semua orang beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Baca parutin ki Pak, mulai dalam atina kula nika tandik rasa ghil, tidak ada rasa antipati, tidak ada rasa benci, hasad, dengki, apapun itu, apalagi buruk-buruk sangka. Kita minta dibersihkan hati kita dari penyakit hati. Kalau memang ada, meskipun kadang tidak ditampakkan, malaikat yang sebelah kiri mencatat, dan itu terus bersama dengan kita. Baru kalau sudah kita mati, lepaslah tugas mencatat, cuman tetap menemani kita. Di mana ketika kita sudah dikubur, bersifat masuk jasad kita ke dalam tanah. Nah, ternyata dalam hadis lain, malaikat itu menjaga kita di kuburan. Dan malaikat yang mencatat kebaikan-kebaikan, dia senantiasa menjaga dan mendoakan untuk kita dengan doa yang baik. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, dijaga di atas kubur kita. Nanti mun amal kula dikepekus menoloh, lebih banyak baiknya daripada dosanya. Doanya malaikat itu bagus. Tapi mun nalakonna kula ben sampean nika dosa melolo Pak, dosa. Awunya dosa nah, malaikat yang menjaga di atas kubur kita itu terus melaknat sampai hari kiamat. Ternyata tidak selesai sampai hari kiamat tugasnya, cuman beda tugas. Ya, tak pensiun Pak. Mun seki audit nang kula sampean ya, catat. Lalakon atau nyatet, sekretaris. Baru kalau sudah kita mati, tugasnya mendoakan. Nanti hasil catatan itulah yang akan dijadikan bukti-bukti di depan Allah ketika kita dihisab. Ini malaikat pencatat amal baik dan amal buruk. Dia tidak akan pergi meninggalkan kita sampai hari kiamat. Hadis yang pertama. Terus hadis yang selanjutnya para jemaah. An Anas ibni Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anasin ibni Malikin, Anas bin Malik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya salatan, pasira orang selupa salat, fal yusalli iza zakaraha, hendaknya dia salat ketika dia ingat, wala kafarata laha illa lidzalik, tidak ada kafarah baginya. Aqimis salata li zikri,
maka firman Allah, tegakkanlah solat untuk mengingatku. Hadis menikah menjelaskan tentang orang yang lupa solat kemudian ingat. Ada pengertian lupa karena memang dia tidak sengaja, maksudnya dibikin lupa oleh setan solat. Ada yang mengartikan lupa, nasia itu artinya lupa tapi sengaja. Lupa artinya sengaja. Lah menurut para ulama berdasarkan hadis ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan orang yang memang lupa secara sengaja sholatnya, ada yang mengatakan dia wajib mengqadha kalau dia sudah bertobat, wajib mengqadha. Cuman qadhanya itu nanti terjadi perbedaan lagi pendapat cara mengqadhanya itu. Ada yang mengkombinasikan dengan hadis dari Ummu Atiyah. Beliau mengatakan, kunna nu'maru biqadha'is siyam wala nu'mar biqadha'is salat. Kami diperintah mengqadha puasa, namun tidak diperintah mengqadha salat. Karena apa? Puasa itu kan ibadah tiap tahun, sedangkan salat ibadah yang secara waktu mudayyak, sempit waktunya, karena perintahnya tiap hari. Maka selama dia meninggalkan selama waktu yang lama misalkan, lalu dia bertobat, tidak perlu mengganti mengqadha salatnya, cuman ketika bertobat dia memperbanyak ibadah kepada Allah. Meskipun ada yang mengatakan dia wajib mengqadha salatnya selama dia meninggalkan seberapapun lamanya. Ini terjadi perbedaan memang di kalangan para ulama tentang mengqadhanya. Tapi dalam hadis ini ketika dikatakan orang yang lupa, misalkan lupa yang tidak disengaja, lupa memang, dia termasuk uzur, falyusalli idza dzakaraha. Kalau dia ingat, kalau dia sudah ingat baru langsung sholat, karena termasuk uzur. Lupa, anisyan, ini uzur. Atau ketiduran, orang yang memang sudah kerja kecapean sampai-sampai dia ketiduran, ternyata sudah lewat waktunya, falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah sholat kalau dia ingat. Nah, cuman kalau sudah lewat waktunya, nanti niat dalam sholatnya bukan lagi adaan, tapi qadhaan. Ini niat dalam sholat. Jadi misalkan kalau kita sholat di tepat waktunya isya kan, niat kita kan saya sholat isya, niatnya ada menunaikan. Adzan itu artinya menunaikan. Tapi misalkan isya nih tedung maghrib tedung Pak sampai subuh misalkan, masuk subuh talebet, dia wajib mengqadha sholat, tapi dalam niat hatinya qadhaan. Saya sholat isya dengan niat mengqadha sholat karena ketinggalan waktu tadi. Saking pentingnya kita melaksanakan sholat, lupa pun harus diqadha. Nah, yang beda pendapat tentang waktunya yang panjang. Tapi kalau misalkan waktu-waktu yang tadi, sama dengan perempuan sedang haid misalkan ya, haid dan dia suci di waktu asar, sehingga dia mengatakan zuhurnya itu wajib diqadha, sucinya di waktu asar. Untuk bentuk kehati-hatian, maka kok zuhurnya pun diqadha, subuh dan sebelum subuh itu enggak perlu. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga. An Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ah al-Ansari thumma al-Mazini an abihi annahu akhbarahu anna Aba Sa'id al-Khudri
qala lahu, dari Abdurrahman ibni Abi Su'su'ah Al-Ansari, kemudian Al-Mazini dari abinya, dari bapaknya, bahwasanya dia dikabarkan bahwasanya Aba Sa'id Al-Khudri, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, berkata kepadanya, Abu Sa'id berkata kepada seseorang, sesungguhnya inni araka tuhibbul ghanama wal badiyata, aku melihat kamu suka menggembala kambing di badiyah, di lembah, dan suka melembah, suka dengan kambingnya. Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adzanta bis salati farfa sautaka bin nida, kalau engkau ada bersama kambingmu atau di lembahmu dan engkau azan untuk solat, maka angkatlah suaramu dengan memanggil, dengan nida, panggilan. Fa innahu la yasma'u mada sautil muazzin, karena tidaklah mendengar panjangnya suara seorang azan, jinnun wala insun wala syai'un, baik didengar oleh bangsa jin, oleh manusia, atau apapun sesuatu, illa syahida lahu yaumal qiyamah, pasti akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Qala Abu Sa'id Al-Khudri, berkata Abu Sa'id Al-Khudri, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengarnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti sekarang kita membahas tentang azan, karena memang azan itu namanya orang memanggil, Pak ya. Azan, an-nida, panggilan, tentu dengan suara yang nyaring. Termasuk ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah setelah membangun Ka'bah yang tinggal pondasinya tertimbun oleh pasir, kemudian diperintah supaya kembali dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Lah selesai pembangunan, Allah kan berfirman, wa adzin finnas bil haji, azanlah, panggillah manusia supaya berhaji. Makanya ketika itu Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, bagaimana saya bisa memanggil mereka? Mereka jauh, suaraku tidak akan sampai. Allah mengatakan, pokoknya kamu panggil saja, kamu panggil. Maka naiklah ke bukit Sofa. Nabi Ibrahim dengan memanggil dengan suara yang lantang, ayyuhan nas, inna rabbakum amarakum bil haji fahajju. Nah, ini kan acar reg bak cemungking dengan suara yang nyaring. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah memerintah kalian untuk berhaji, maka berangkatlah haji. Ajaibnya, suara itu saling menggema, dipantulkan oleh batu, oleh pasir, sampailah terdengar ke pelosok-pelosok penjuru tanah Arab. Orang-orang Arab mendengar suara itu, padahal sumbernya di tempat yang tidak ada manusia kecuali Nabi Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar. Namanya Bakkah, satu saat berubah menjadi Makkah. Ya di situ. Kan tidak ada orang di Makkah. Memanggil dengan suara yang nyaring, suara yang lantang. Nikah buru adzan, Pak. Beni pas adzan suruh lereh. Makanya kalau pengembangan zaman sekarang kan badan apa? Mic. Untuk apa? Memanggil orang supaya datang ke masjid. Itu baru adzan. Kalau pada zaman dahulu kan tak ada mic, maka orang-orang azan di atas menara, ada menara. Kalau sekarang azannya di depan apa ini? Mimbar. Sehingga menurut sebagian ulama, azan di depan mimbar itu terhitung bid'ah. Menurut sebagian ya. Karena azan itu sebenarnya
menara, ada tempat khusus azan, terutama azan Jumat, salat untuk azan kedua. Nah, ini menurut sebagian ya, menurut sebagian itu dijelaskan dalam kitab Al-I'tisam Imam Asy-Syatibi. Karena mestinya azan untuk Jumat itu ya di menara. Kalaupun tidak di depan, kalaupun tidak di menara, harus ada tempat khusus azan yang tidak di depan mimbar. Menurut sebagian ulama. Tapi karena sekarang sudah ada toa, sehingga tidak harus naik ke mimbar. Harus ada setidaknya ada tempat lah sendiri untuk azan. Untuk apa orang azan? Untuk memanggil orang-orang sholat datang ke masjid, sehingga mereka yang mendengar panggilan azan itu terhitung sebagai tetangga masjid. Hukum azan dalam fikih dikatakan fardu kifayah. Dalam satu kota fardu kifayah, satu kali azan sudah mencukupi kewajiban itu. Cuman selebihnya di sana masjid, ada musola, masjid musola, maka ya sunnah. Kalau umpama hanya satu masjid saja dengan satu azan itu sudah mencukupi. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, la solata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak terhitung solat atau tidak dianggap solat bagi orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Ini maksudnya secara fikih orang yang solat bukan di masjid, yang dimaksud solat di rumah maksudnya ya. Secara fikih sah. Solat di rumah secara fikih sah. Tidak ada uzur, tidak sakit, tidak apa, tidak ada penghalang untuk ke masjid, cuman dia tetap sholat di rumah. Secara fikih sah. Tetapi dalam nilai-nilai ketakwaan, dalam masalah keimanan kepada Allah diterima tidaknya, maka tidak dianggap sholat bagi orang yang bertetangga di masjid illa fil masjid, kecuali di masjid. Secara fikih hanya sebatas menutup kewajiban lah, si penting sholat, sepenting alakoni wajib di rumah, ya sudah selesai. Cuman diterima tidaknya itu yang berbahaya. Sampai Ali mengatakan tidak dianggap sholat orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Lalu ditanya, man jarol masjid, siapa orang yang bertetangga dengan masjid? Man sami al azan, orang yang mendengar azan maka dia tetangga masjid. Mun lamba Pak, orang nikah mendengar suara azan kan radius berapa meter, karena tidak ada mic, makanya azan di menara. Lah semangken mic bunyi saya pasang nih, boleh di Kuba itu hadap ke sana, ke timur, ke utara, ke selatan, lengkap sudah. Sehingga bisa didengar, bahkan dibawa oleh angin lebih jauh. Ka timur tak wati jauh, ka beureus jauh Pak. Karena angin membawa. Mun angin buru ka timur sana jauh Pak. Ika hiding bener orang-orang. Maka siapa yang mendengar panggilan azan, dia tetangga masjid. Lesa umpama orang-orang sadar Pak. Orang-orang ini sadar bahwasanya dia tetangga masjid, betapa indahnya penuh masjid itu. Karena dia merasa sebagai tetangga masjid. Salat masjid Pak, ini berat salat Jumat. Selima waktu ini ke salat full. Tapi persoalan kita kan tak sadar. Jangan anak-anak untuk layasdar, tak sadar-sadar. Nah, ini kah. Tapi alhamdulillah kula pun sampean saya dirgadinto termasuk sadar lagi. Alhamdulillah. Tapi ingat, bukan berarti dengan sadarnya kita lantas merasa bangga. Saya ahli masjid, mentang-mentang teman, tetangga atau siapapun tak wati ke masjid kita remehkan. Bukan begitu Pak. Tetap tidak boleh dalam ibadah kita merasa bangga. Dalam ibadah apapun
jangan pernah merasa diri hebat, jangan merasa sudah pasti diterima, tetap penuh pengharapan dan rasa khawatir. Sehingga apa? Ibadah yang kita kerjakan tidak ada lain hanya karena Allah, ikhlas, tidak terpengaruh oleh gangguan-gangguan setan. Karena bisa jadi setan memberi jebakan, memasang jebakan kepada orang yang ahli sholat, ahli masjid, ahli jamaah, dengan dibikin dalam hatinya rasa bangga. Tempung tetangga tawati ke masjid singkok di baik misalkan. Nah, ini sudah penyakit. Dicatat lagi semua malaikat. Subhanallah. Para jemaah sekalian, sampai kalau kenapa nih kata adzan. Hah? Karena 2 menit nih. Kita lanjut. Umbolan tak marah ya bahas salat nih Pak. Lanceng. Jadi inilah pentingnya kita memahami azan itu harus dinyaringkan. Mun pas beda orang tak seneng, orang Islam tak seneng ke azan, berarti ada penyakit di dalam hatinya. Pas ketika ada orang Islam mendengar azan panas telinganya, berarti memang betul-betul ada setan. Makanya azan itu bisa bukan hanya untuk panggilan sholat, azan itu bisa dipakai untuk meruqyah dan mengusir setan. Meruqyah orang yang ada setan dalam tubuhnya, terutama setan jin, dan mengusir jin. Karena kata Nabi, kalau ada panggilan azan, maka setan lari terkencing-kencing. Lari terkencing-kencing, terkentut-kentut. Saking dahsyatnya azan ini Pak. Allah kasih kekuatan. Kan orang meruqyah ini diadani helu, diadani asring cereng. Karena memang panas Pak. Panas. Karena sampean mau misalkan masuk aroma atau mau menempati rumah-rumah baru, boleh diazani dengan niat mengusir setan. Boleh. Bukan niat untuk memanggil orang sholat. Saking mun pas adzan pas renying gelu ningi pokol peto dengan niat meruqyah rumah ranjing Pak. Nah nikah kadang ikiri orang mak adzan kol peto nikah singgu panggilan untuk sholat padahal niat meruqyah rumah. Itu yang perlu kita sampaikan. Mohon maaf kalau bihadzal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.